Seorang pria bermantel hitam panjang dengan lingkaran hitam di mata memasuki kamar Pasutri itu. "Hei, bukannya kau yang sedang sakit? Dan kenapa kau melihatku seperti itu?" Kevin bertanya setelah berdiri di samping ranjang. "Istriku yang sakit, dan mana asistenmu itu, ha?" Aku tidak tahu kalau yang sakit itu istrimu, karena Bian hanya bilang agar aku segera kemari." Periksa dia." Dokter Kevin mendekat ke sisi ranjang bagian lain. "Kita selalu dipertemukan dalam kondisi kamu sedang kesakitan ya." Seulas senyuman di bibir pucat Misa. "Maaf Pak Dokter, malam-malam begini Anda jadi harus datang ke sini karena saya." "Tak masalah, apapun untuk nona cantik sepertimu. Aku akan datang walau harus melewati gunung pun." Dan jangan panggil aku dokter. Kita kan sudah sepakat untuk memanggil kakak." Yang dibalas senyuman canggung dari Misa. Iya, kak. Deheman keras Arga menghentikan momen hangat keduanya. "Cepat periksa dia." Kevin menoleh pada lelaki yang sedang menatapnya tajam itu. Baiklah, aku datang kemari kan memang untuk ini." Lalu Kevin sedikit merundukkan badan. "Bagian mana yang sakit, Nona?" Misa menunjuk bagian perut yang menjadi sumber rasa sakit. "Tolong singkap sedikit kerudungmu, aku akan memeriksa bagian situ dan kemarikan tanganmu." Dengan nurut Misa menyingkap kerudung yang menutupi dada. Lalu Kevin mulai bersiap memeriksa dengan menempelkan bagian stetoskop ke telinga dan memegang bel stetoskop. Hendak menempelkan ke bagian dada namun tiba-tiba, "Hei!" Bentakan Arga menghentikan pergerakan belum sempat menyentuh. "Ada apa lagi, Arga? Kau?" Arga beranjak dari duduknya mendekati mereka berdua. "Kemarikan benda itu." "Maksudmu ini?" Kevin menunjuk benda yang sedang dipegang. "Kemarikan." Secara paksa Arga merampas benda tersebut dari pegangan sang dokter. Misa sudah meringis tak tahan lagi menahan rasa sakit yang sedang membara bergejolak di perut. Dia menatap lelaki yang sebagai suaminya itu. "Kamu mau apa? Jangan merecoki dokter dong." Namun Arga tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia malah memerintah Kevin yang terbengong-bingung. "Pakai earpieces di telingamu, biar aku yang akan mengarahkan belnya pada bagian yang kau suruh." Kevin hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali. "Kau benar-benar sudah gila, gak? Sudah, cepat pakai saja." Iya. Kevin bergerak menempelkan bagian stetoskop ke lubang telinga, lalu mulai menginstruksikan dengan menunjuk bagian-bagian pada tubuh Misa, seperti dada, leher, perut atas, dan perut bawahnya, untuk Arga menempeli bel stetoskop. "Kau yang benar menempelkannya, aku tidak bisa mendengar jelas." "Berisik, diagnosa saja, jangan banyak ngoceh." Kesal Arga kembali menempelkan bel stetoskop ke bagian lain tubuh Misa. Beberapa saat kemudian, setelah selesai pemeriksaan, Dokter Kevin mengernyitkan alis. "Katakan, apa masalahnya?" tanya Arga setelah melihat dokter itu melepaskan benda yang mengait di telinga. "Istrimu terserang kram perut akibat menstruasi di hari pertamanya." Dan Kevin beralih menatap Misa. "Apa kamu memiliki riwayat mah akut?" Yang dibalas manggutan tipis dari Misa. Apa ada masalah dengan perut saya? Soalnya rasa sakitnya berbeda dari biasanya." Kevin hanya menghela napas panjang sembari menyunggingkan senyuman dan menggelengkan kepala. "Tidak, kamu tidak perlu khawatir soal itu. Tidak ada masalah apapun. Kamu hanya perlu istirahat dan jangan terlalu kecapean." Senyuman kelegaan Misa. "Makasih, Dok." Arga yang sedari tadi terdiam menatap lelaki yang sebagai dokter itu seakan menyalurkan sinyal kalimat, "Kau sedang tidak berbohong soal kondisi dia." Dan Kevin yang mengerti arti tatapan itu hanya mengangguk mengiyakan. "Tenang saja, istrimu baik-baik saja. Kau tak perlu melotot begitu. Bisa-bisa istrimu yang ketakutan melihatnya. Tinggalkan obatnya dan kau boleh pulang," ucap Arga tersirat pengusiran. Kevin terkekeh pelan sembari mengeluarkan beberapa botol obat dan meletakkan ke atas nakas. "Baiklah, aku pulang. Dan Nona manis, semoga lekas sembuh ya. Selamat malam." Tutur Kevin beranjak pergi ke arah pintu keluar setelah mendapat balasan senyuman dan manggutan kepala dari Misa. Setelah kepergian Kevin, Arga mengunci pintu kamar lalu menaiki ranjang kembali.
apakah masih sakit? Arga bertanya dengan lembut sambil mengusap pelan pipi pucat gadis itu. Misa hanya menggelengkan kepala lemah karena tubuhnya terasa lemas dan kepala terasa berdenyut pusing sehingga sudah tidak ada tenaga lagi untuk mengobrol. Arga membukakan kerudung di kepala Misa lalu mengambilkan air hangat yang ada di atas nakas. Minumlah terlebih dahulu obatnya. Dia mengangkat tubuh Misa menjadi setengah terbaring. Misa hanya menurut lalu setelahnya kembali terbaring. Arga menarik gadis itu agar tidur menyamping membelakanginya lalu dia merapatkan diri pada tubuh Misa. Dengan sebelah tangan masuk menyelusup ke dalam baju piyama Misa lalu mengusap-usap pelan perut bagian bawah pusar yang menjadi sumber rasa sakit. Kamu, apa yang kamu lakukan? Diamlah dan tidurlah. Ucap Arga pelan di telinga lalu mengecup tengkuk leher Misa yang terlihat jelas. Karena sudah tak ada tenaga lagi untuk menolak, Misa membiarkan saja lelaki itu sampai beberapa menit kemudian. Merasa kenyamanan dari usapan tangan Arga, perlahan kedua mata Misa mengerja pelan hingga akhirnya tertidur. Pagi hari telah tiba. Meskipun rasa sakit masih terasa, Misa memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya ke sekolah. Kau yakin akan berangkat mengajar? Sudah keberapa kali Arga bertanya dengan kalimat yang sama. Sejak bangun tidur sampai saat ini mereka berada di teras. Misa mengangguk yakin. Dari tadi kamu tanya terus, aku kan sudah pakai seragam gini, sudah pasti iya. Lebih baik kau istirahat saja. Arga masih berusaha membujuk. Sudah sana berangkat kerja, nanti kamu telat. Sejenak Arga menatap dia merasa ragu hingga akhirnya menghela napas pelan lalu mengecup kening sang istri. Jangan terlalu memaksakan dirimu, jika masih sakit pulanglah. Yang dibalas manggutan dari Misa. Dengan berat hati Arga melangkahkan kaki ke mobil hitam. Setelah melihat mobil hitam yang membawa Arga hilang, Misa berbalik melirik wanita paruh baya di sampingnya. Bi, adik-adik pada kemana? Kok aku nggak lihat mereka saat sarapan tadi? Semalam setelah makan malam, Tuan Muda Egi langsung bergegas ke kafe dan sepertinya tidur di apartemen. Dan untuk Nona Muda langsung diantar ke asrama sekolah. Ah, begitu ya, manggut-manggut mengerti. Beberapa saat kemudian, Misa telah sampai di tempat mengajar yaitu di SMA Pelita. Karena ujian semester telah berakhir, sekolah tampak lebih sepi dan hanya segelintir murid yang datang, serta kebanyakan para guru saja yang bolak-balik di sekitar sekolah. Misa turun dari mobil dan langsung beranjak ke kantor guru untuk mengoreksi LJK para murid. Dan kini dia dan Cesa telah berada di kantor guru terduduk di kursi masing-masing. Ketika Misa mengambil lembaran kertas LJK, tidak sengaja dia melirik meja kerja Pak Dani yang tampak kosong. Tidak ada buku atau barang lainnya di atas meja itu. Seketika alis Misa mengkerut heran. Rin, meja Pak Dani kok kosong? Apa semua barangnya dia bawa ke rumah? Memang kamu nggak tahu, Miss? Jawab Rina tanpa mengalihkan perhatian dari kesibukan. Tahu? Tahu apa ya? Haduh, Rina menghentikan kegiatan. Dia mengangkat pandangan menatap. Itu loh, Pak Dani sudah mengundurkan diri dari sekolah ini sejak semalam ada infonya. Dan asal kamu tahu, Miss, apa berita hebohnya lagi? Kok bisa mengundurkan diri secara tiba-tiba begitu? Memang ada apa? Misa masih heran tanpa mau menanggapi berita heboh apa yang akan Rina sampaikan. Sengaja Rina memajukan kursinya agar lebih dekat pada Misa. Nah, makanya dengerin dulu berita heboh ini. Kamu tahu, Miss, ternyata si Dani itu sepupuan dengan Arga Putra loh. Mendengar hal itu seketika Misa terdiam. Secepat inikah berita Pak Dani sepupuan dengan dia menyebar? Batinnya tak percaya. Duh, gila deh. Kalau aku tahu dia sepupuan dengan Arga Putra yang terkenal misterius karena ketampanannya yang tiada tanding itu, aku sudah pepet si Dani. Ocehan Rina menyayangkan. Buat apa tampan kalau memiliki sifat yang buruk? Misa menimpali. Aku dengar juga dia itu orang paling dermawan yang suka membantu fakir miskin. Dan bahkan mendirikan yayasan amal untuk anak yatim. Pokoknya dia lelaki idaman nomor 1 di dunia deh. Misa hanya menggelengkan kepala beberapa kali malas mendengarkan.
Kalau saja dia tahu sikap asli si singa, sudah pasti pujian ini akan terjungkal balik. Batin Misa terbayang lagi kejadian saat pertama kali bertemu dengan Arga. Tapi sayang banget deh, katanya dia sudah menikah. Celetuk Rina membuat Misa tersadar dari lamunan. Menikah? Dengan siapa? Waspada Misa mulai panik. Nggak tahu juga sih siapa wanitanya, karena beritanya tidak diekspos di medsos. Hanya ada kabar kalau dia sudah menikah saja. Kamu penasaran ya, Miss? Goda Rina. Apaan sih? Enggak tuh. Segera Misa memalingkan muka dan mendesah lega. Syukurlah kabar aku istrinya nggak bocor. Kalau Rina tahu aku istrinya, bagaimana ya reaksi dia? Batin Misa kembali melirik gadis yang sedang mengoceh itu. Tapi aku penasaran banget deh, siapa ya wanita yang sangat beruntung bisa bersanding dengan Pangeran Arga Putra? Pasti wanita hebat, cantik dan berkelas, sampai bisa mendapatkan tempat di sisinya, ucap Rina merenung penasaran. Siapa bilang beruntung? Yang ada buntung Rina, buntung mental dan hati, batin Misa. Sudahlah, perasaan dari tadi ngomongin orang saja nggak baik, Rin. Mending kita lanjutkan pekerjaan kita yang dianggurin, tukas Misa mengalihkan pembicaraan. Kamu mah nggak asik, Miss, balas Rina memberenggut kecewa. Misa tak menimpali lagi, dia kembali fokus pada lembar LJK yang sedang diperiksa.